Ganjar ini memang posisinya agak repot ya. Kalau kita melihat fakta-fakta di lapangan, sebelum Ganjar itu dideklar oleh Megawati, tanya itu orang-orang partai politik yang ada di PDIP, bagaimana pendapat dia tentang Ganjar? Semua begini. Gus Dur itu pernah bilang Pak Prabowo itu nanti akan jadi presiden, tapi di usia tuanya. Di usia tuanya dia menjadi presiden. Bagi sebagian orang Indonesia, terutama dari etnis Jawa, itu menganggap ini sesuatu yang bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Teman-teman, jumpa kembali di Kacamata Channel. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang hot ya di media mainstream maupun di media sosial, khususnya terkait politik. Nah, kita kedatangan narasumber wartawan senior, dan beliau ini kalau teman-teman cari pasti udah terkenal ya di mana-mana, karena memang beliau juga punya channel sendiri, Mas Heri ini. Perkenalkan, ini adalah Mas Heri Muhammad, wartawan senior, juga beliau ini juga penulis berbagai buku. Selamat siang Mas Heri. Selamat siang. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini menarik ini Mas Heri. Kemarin kan tanpa diduga itu PAN sama Golkar merapat juga ke kubunya Pak Prabowo begitu, sehingga akhirnya koalisinya jadi besar begitu. Padahal sebelumnya kan ada beberapa dugaan mereka harusnya merapatnya ke PDIP gitu. Nah, ini gimana nanti seperti ini? Petanya kan berarti Prabowo semakin kuat gitu ke depan. Ya, ini kita membicarakan politik praktis di Indonesia ini ya. Jadi politik itu kan serba kemungkinan. Dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kemarin kita bisa satu sama lain mungkin bersengketa, ya, tetapi hari ini bisa bersatu, gitu, karena punya kepentingan yang sama. Nah, yang menarik itu memang sebelumnya itu ada koalisi 3 partai ya, dan koalisi 2 partai. Yang koalisi 3 partai itu Golkar, PAN, sama P3, ya kan. Yang koalisi 2 partai itu Gerindra sama PKB. Nah, sementara koalisi 3 partai yang lain ini ke Anies Baswedan. Itu ada Demokrat, PKS, sama Nasdem. Ya kan. Jadi ada 3. Yang 3 ini nampaknya konsisten. Nah, yang mendukung Anies. Yang 2 koalisi itu nggak konsisten dalam perjalanannya. Ketika Ganjar lalu diusung oleh PDIP, maka tidak begitu lama P3 itu merapat ke PDIP. Ya, kata orang Jawa itu ada udang di balik rempeyek kan gitu. Jadi ada maksud P3 itu mendekat ke PDIP. Maksudnya apa? Untuk membawa calonnya. Jadi P3 itu merapat ke PDIP sembari membawa dan mengajukan proposal.
rupanya proposal ini tidak disetujui oleh pihak PDIP. Nah, sementara di koalisinya P3 dengan PAN dan Golkar itu sudah mulai merenggang. Lalu tiba-tiba kemarin kita dihadapkan pada kenyataan bahwa PAN sama Golkar mendukung Prabowo. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menjadi wakil presiden? Untuk 3 calon presiden itu sampai hari ini belum ada wapresnya itu. Iya. Ya. Nanti kalau sudah ada wapresnya itu baru hitung-hitungannya itu baru agak mendekati kematangan. Ini ibarat mangga gitu. Ini masih belum mateng. Masih perlu digoreng sana sini gitu loh. Lobby dan sebagainya. Yang ini juga memerlukan waktu. Kita belum bisa memprediksi siapa pemenangnya karena belum ada wapresnya. Nanti kalau sudah ada wapresnya baru ketahuan petanya semakin jelas gitu loh. Anies siapa wakil presidennya, lalu Ganjar siapa, Prabowo siapa. Dari situ hitung-hitungan politiknya bisa dilakukan. Meski ada sejumlah survei yang menyatakan kalau Prabowo dipasangkan siapa saja, itu dia akan lebih unggul daripada 2 calon lainnya. Itu pun juga sekarang masih belum bisa menggambarkan, Mas Heri ya? Belum. Nah, surveyor di Indonesia ini kan ya siapa yang bayar juga. Betul. Nggak mungkin dia tuh ikhlas. Iya. Survei murni itu nggak ada. Jadi siapa yang bayar? Jadi itu kita perlu hati-hati juga. Iya. Karena waktu Anies dicalonkan menjadi gubernur sama Sandi waktu itu wakilnya, itu semua lembaga survei itu menempatkan Anies di urutan buncit. Iya, buncit. Iya kan? Kok bisa terbalik begitu? Betul. Nah, ini pasti kan ada satu rekayasa. Betul. Dan itulah mungkin juga Mas Heri yang kalau kita melihat tren sekarang itu kepercayaan masyarakat juga ke lembaga survei pun juga udah kurang ya. Kan gitu. Apalagi sekarang kalau kita melihat dengan jumlah pemilih milenial yang begitu banyak, itu milenial itu yang mungkin mereka nggak sadari bahwa milenial itu mereka yang teredukasi begitu loh. Nggak gampang, nggak semudah itu diarahkan gitu. Betul. Ya, jadi milenial ini memang lintas sektoral, lintas idealisme, macam-macam mereka. Dan rata-rata ya pragmatis saja, gitu. Betul. Pragmatis saja. Ada yang menarik sebenarnya begitu deklarasi mendukung Prabowo kemarin itu di tubuh Golkar juga akhirnya ada gejolak. Karena apa? Hasil Munas Golkar beberapa waktu yang lalu telah menetapkan bahwa Golkar akan mengusung Airlangga Hartarto untuk menjadi capres. Nah, ketika Airlangga bergabung dengan koalisinya Prabowo itu, ini menjadi persoalan di tubuh Golkar sendiri. Karena mekanismenya itu seharusnya itu melalui Munaslup. Jadi Munaslup yang memutuskan bahwa koalisinya dengan Prabowo. Ini nggak dilakukan oleh Airlangga. Nah. Tapi apakah bukan kayak begini Mas Heri ya? Kalau melihat kemarin, tahu-tahu Airlangga kok tiba-tiba dikirim ke Kejaksaan Agung. Sempat muncul juga isu-isu di media sosial itu bahwa Airlangga ini memang dalam tanda kurung ya itu disandera, iya itu. Sehingga dia harus melakukan sesuatu begitu. Iya, bisa, sangat bisa.
seorang menteri pun, seorang politikus pun ketika namanya disebut ditengarai terlibat sesuatu yang itu baunya adalah bau korupsi, pasti keder, Pak. Apalagi dipanggil kejaksaan, dimintai keterangan dan sebagainya, pasti keder. Dan itu tekanan batin tersendiri. Istilahnya kan begini juga, kalau sebenarnya pos-pos menteri kan ketahuan nih dari siapa, mestinya kemarin juga di luar dugaan, kenapa kok sampai Airlangga itu kok dipanggil, sementara yang pegang pucuk pimpinan kejaksaan pun juga kita tahu sendiri mereka dari orang partai kan gitu, Mas Edi. Gitu. Mungkin dari situ mungkin juga muncul entah itu ketidaknyamanan dan lain-lain, apalagi sebelumnya juga ada isu mau didongkel oleh Luhut. Nah, itu kayak seperti itu. Mungkin juga begitukah itu, Mas Edi, sehingga istilahnya balelo, atau sebenarnya nggak balelo nih, tapi ada yang menyebutnya juga ini ada arahan-arahan di balik layar gitu. Dari istana begitu loh. Kalau kita tarik ya, pendukungnya Prabowo sama partai-partai yang bergabung itu semua, itu kan yang pegang remote Presiden Jokowi. Iya kan, cawe-cawe bahasa Jawanya, ikut campur bahasa Indonesianya, ya. Pemegang remote itu bahasa politiknya. Jadi di belakang itu semua ya atas restu dari Presiden Jokowi. Itu yang terucap dari Hasim Joyo Hadikusumo bahwa koalisi yang baru itu PAN, Golkar, Gerindra sama PKB itu atas restu Presiden Jokowi. Nah, dengan adanya koalisi besar ini yang dilakukan oleh Prabowo, ada yang menilai Ganjar semakin terjepit gitu. Iya. Gimana menurut Mas Edi? Ganjar ini memang posisinya agak repot ya. Kalau kita melihat fakta-fakta di lapangan, sebelum Ganjar itu dideklar oleh Megawati, tanya itu orang-orang partai politik yang ada di PDIP, bagaimana pendapat dia tentang Ganjar? Semua begini. Kalau tidak 100% itu 90% begini, karena Megawati belum mendeklar. Mereka punya catatan, mereka punya alasan. Misalnya banjir di daerah Jawa Tengah yang tak kunjung teratasi, kemiskinan yang masih tinggi, lalu kasus Wadas yang sampai hari ini itu belum clear. Nah, itu juga menjadi sorotan dari politisi PDIP waktu itu. Sebut aja siapa namanya, politisi Trimedia, itu paling dia rinci dia, menyebut itu rinci sekali gitu. Termasuk juga dalam olahraga juga disebut waktu itu juga. Betul. Jadi walhasil Ganjar ini memang populer di media sosial. Tetapi begitu Megawati mendeklar, semua tiarap. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang-orang partai politik yang ada di PDIP itu, ya, orang-orang DPR-nya itu, DPR maupun DPRD-nya, apakah secara tulus dan ikhlas ikut mendorong Ganjar sekarang? Faktanya kan tidak begitu. Faktanya ada yang diam-diam tetapi tidak vokal, gitu kan? Diam-diam menarik diri tapi ada yang vokalnya itu dalam bentuk kunjungan-kunjungan, misalnya berkunjung ke Prabowo, ketemu dengan Prabowo. Akhirnya kan dibabat semua itu. Iya kan? Nah, ini tanda-tanda itu, sinyal-sinyal itu harus dibaca bahwa di PDI pun tidak semuanya
srek dengan Ganjar Pranowo. Effendi Simbolon lah gitu yang meskipun dia mengatasnamakan marga ya. Iya. Itu menerima Budiman Sujatmoko. Iya, Budiman Sujatmoko. Juga ditegur semua itu, ditegur semua. Wong anaknya Pak Jokowi aja, Gibran itu juga dipanggil. Iya. Oh, dinasehati ya. Dituturi. Jadi di politik itu serba mungkin gitu loh. Iya. Dulu musuh, sekarang teman gitu kan. Nah, kayak pendukung Jokowi itu sekarang sudah mulai pecah malah, kan gitu. Betul. Ada yang relawannya itu, ada yang dukung Ganjar, ada yang konsisten ke Prabowo. Jadi kalau dukung Ganjar itu sebenarnya yang konsisten. Yang konsisten saya sebut yang kedua tadi itu yang atas perintah Pak Jokowi untuk merapat ke Prabowo. Pertanyaannya, Pak Jokowi ini sebenarnya dukung siapa sih? Posisinya di mana gitu ya? Nah, dia posisinya sebagai kingmaker. Dia berharap siapapun pemenangnya nanti itu bisa dia kendalikan. Tapi dia lupa ada tiga kandidat kan. Ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo, kan gitu ya. Tiga ini yang serba kemungkin nanti akan terjadi. Banyak hal yang luput dari pengamatan kita, bahkan luput dari para pengamat itu menyimpulkan apa sebenarnya nanti yang akan terjadi. Jadi kalau dari sini aja itu bisa disimpulkan, ini kesimpulan sementara, bahwa siapapun pemenangnya itu mesti bisa dikendalikan oleh Presiden Jokowi, oleh Pak Jokowi nanti kalau sudah nggak presiden ya, kecuali Anies. Jadi itu yang apa kepentingannya? Ya, kepentingannya pertama melanjutkan visi misi kepemimpinan Pak Jokowi, melanjutkan pembangunan IKN, dan seterusnya itu ya. Ini juga kalau diteruskan ini berbahaya juga. Jangan sampai melanjutkan ngutang yang lebih besar lagi. Iya kan? Sekarang sudah 7.000 triliun. Iya. Utang. Iya Mas Heri, kan begini, kalau melihat di atas kertas memang posisi sekarang itu yang jelas di atas kertas yang menang ya memang Prabowo, makanya dari sisi jumlah persentase ya, perolehan kursi di DPR pendukungnya ini sekarang Prabowo yang paling tinggi sekitar 40% lebih. Kemudian menyusul koalisi Anies, kemudian baru yang terakhir itu Ganjar gitu. Tapi kalau melihat lagi dengan adanya koalisi yang besar di Pak Prabowo ya, apakah tidak juga hal ini juga nanti akan menguntungkan dari sisi kubu Anies gitu? Karena memang begini, dengan adanya begini kan yang dulunya Anies kan jadi sasaran tembak gitu, di media mainstream, sekarang mereka nolehnya ini yang ada yang lebih besar, yang lebih gemuk ini yang menjadi lawan. Tapi masalahnya mereka ini kan jadi satu di pemerintahan gitu. Mau nembak kayak zaman tahun 2019 tentu tidak mungkin sekasar itu gitu. Meskipun ada beberapa yang mencoba mengusik-usik soal masa lalu. Masa lalu dan lain-lain gitu. Apa enggak? Ini dalam artian kubu Pak Anies sekarang dalam tanda kutip diuntungkan ya ini, karena memang kan di atas kertas ya saya melihat begitu. Jadi ada gini, Prabowo itu kan di 2009 itu menjadi wakilnya Megawati untuk berlagak menjadi wakil presiden kan, calon presidennya Megawati, tapi kalah dengan Pak SBY kan. Terus di 2014, 2019 dia menjadi calon presiden, kalah. Jadi kalahnya itu sudah 3 kali.
kalah berlaga. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah di 2024 ini dia akan menang atau malah kalah untuk keempat kalinya, iya kan? Nah, jadi ada begini, Gus Dur itu pernah bilang Pak Prabowo itu nanti akan jadi presiden, tapi di usia tuanya, di usia tuanya dia menjadi presiden. Bagi sebagian orang Indonesia, terutama dari etnis Jawa, itu menganggap ini sesuatu yang bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Gitu loh. Nah, terus didorong dengan kemauan ini dan itu, mereka akhirnya ngeblok untuk mendorong Pak Prabowo. Tapi perlu dicatat ini ya, Prabowo itu di 2019 itu melukai sebagian umat Islam dan emak-emak, karena ketika dia kalah lalu bergabung ke kabinetnya Pak Jokowi, dia dianggap orang yang tidak konsisten, tidak seperti waktu kampanye, kan gitu ya. Jadi ini harapan besar dari sebagian umat Islam dan emak-emak itu kecewa, dan ini menjadi faktor juga, menjadi faktor. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi pendukungnya Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi itu kan didukung oleh PDIP ya secara total gitu, memang di-endorse dari situ. Lalu ada relawan, ada buzzer dan sebagainya. Nah, sekarang mereka mungkin ya di permukaan itu yang terlihat PDI masih stabil, tapi di tingkat relawan itu kan terpecah sudah. Sebagian ke Prabowo, sebagian ke Ganjar. Nah, kalau sudah begini yang diuntungkan siapa? Pasti Anies. Iya. Pasti Anies. Gitu. Tapi ini pun nanti akan diuji, siapa wakilnya Anies, siapa wakilnya Ganjar, siapa wakilnya Prabowo. Nah, nanti dari situ akan bisa terlihat konstelasinya. Kalau melihat dari sisi cawapres berarti ke depan ini sangat menentukan di antara tiga calon ini, Mas ya. Iya. Kecuali ada yang kemarin katanya kalau dari sisi Gus Durian itu ada satu nama yang harus dihindari jika Prabowo gitu kan katanya begitu. Ada di media ramai kan gitu. Jangan dipilih ini gitu. Kalau memilih ini maka belum tentu Gus Durian akan ikut memilih begitu. Tapi apakah seperti itu gitu? Ya, Gus Durian itu kan orang-orang yang mengikuti dan mengapresiasi pikiran-pikiran Gus Dur ya. Dan itu apakah jumlahnya besar? Ya tidak juga gitu. Tidak juga. Ini beda misalnya kalau dia pegang salah satu pimpinan di salah satu ormas Islam gitu ya. Itu mungkin baru efeknya ada gitu ya. Jadi kalau hanya Gus Durian aja ya untuk meramaikan ya bolehlah, tetapi tidak begitu signifikan sih sebenarnya. Tetapi di kalangan Nahdliyin itu memang orangnya tuh cair gitu loh, bisa kemana-mana dan bisa independen juga gitu. Nah, misalnya sekarang kita lihat hubungan Caimin sebagai ketua PKB dengan Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua PBNU kan tidak begitu harmonis. Ini juga akan membelah suara Nahdliyin, ya Nahdliyin gitu ya. Nah, ini belum lagi
orang-orang seperti Guntur Romli keluar dari PSI karena dia melihat masa lalu Prabowo yang seperti itu, yang dinilai melanggar HAM dan sebagainya. Belum mau move on. Iya, belum move on. Nah, itu masih ada gitu. Nah, pernik-pernik ini itu sebenarnya menguntungkan Anies. Ya. Cuman siapa yang jadi mendampingi Anies itu juga akan signifikan nanti. Apalagi kalau melihat di medsos itu, Mas Heri, itu dua calon ini punya beban. Bebannya itu kalau dari sisi yang kita tangkap ya di media sosial itu, ini mereka ini kan status quo gitu. Yeah. Ada suara-suara yang menginginkan juga ini jangan yang status quo dong, gitu. Ada perubahan gitu. Yeah. Dan itu kan terbukti dulu di zamannya waktu Pak SBY Demokrat begitu berkuasa, tapi ternyata setelah 2 periode tumbang kayak begitu. Iya. Itu jadi beban dua calon yang betul. Nah, bagi orang yang mengharapkan ada perubahan, pasti tidak akan memilih dua tadi, gitu loh. Karena apa? Ya, faktanya 2 periode dipimpin Presiden Jokowi seperti ini. Nah, Prabowo sama Ganjar ini kan dinilai sebagai penerusnya Prabowo. Penerusnya Pak Jokowi. Jokowi ya. Prabowo sama Ganjar itu penerusnya Jokowi. Nah, bagi mereka yang ingin perubahan ya pasti. Enggak. Nah, ini harus dihitung itu. Dan Prabowo sendiri ya dengan gaya seperti itu memang ini menjadi hal tersendiri ya bagi kalangan aktivis HAM, walaupun tidak begitu banyak, tetapi mereka masih tetap konsisten untuk menolak Prabowo. Dan Prabowo harus bisa membuktikan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Tetapi ini bukan pekerjaan yang mudah. Iya, termasuk juga yang masalah soal banyak yang ada emak-emak umat Islam yang dulu membela gitu kan. Iya, itu waktu itu kan sebagian umat Islam mengadakan beberapa kali pertemuan kan. Jadi akhirnya memutuskan dukung Prabowo. Lalu dikecewakan ya. Ini versi mereka ya, mereka dikecewakan oleh Prabowo. Tapi mungkin Prabowo juga tidak merasa itu mengecewakan. Karena dia punya alasan bahwa Prabowo sama Jokowi itu sama-sama memikirkan masa depan bangsa. Tapi kan untuk ngurus bangsa ini nggak cukup memikirkan. Yang dilakukan ini loh, ini mensejahterakan rakyat atau menyengsarakan rakyat. Itu aja pertanyaannya. Kalau menyengsarakan tinggalkan. Kalau mensejahterakan ambil. Kan gitu. Jadi dengan adanya koalisi besar ini pun juga nanti belum tentu juga akan membawa sesuatu yang bagus bagi Prabowo ya, kecuali tadi juga ada faktor-faktor lain juga ya, gitu. Koalisi besar itu Mas, di 2014 itu kan ada koalisi besar. Ketika semua merapat ke Prabowo, kan, dan PDIP sendirian loh. Iya, PDIP sendirian. Dan akhirnya menang, gitu kan. Jadi di sini dalam politik itu tidak bisa dilihat ini besar, ini kecil. Tapi bagaimana tahapan-tahapan itu bisa jujur dan adil dan bisa dikawal, gitu loh. Nah, yang 2014 itu Prabowo itu koalisi besar, semua merapat ke Prabowo, termasuk Golkar. Jadi sebenarnya ini kembali lagi ke koalisi 2014, sebagian. Tapi mungkin ini juga Mas ya, kalau waktu 2014 itu sebelumnya kan PDIP memang
ini apa kelihatan getol sekali oposisi ke pemerintah. BBM naik di demo di jalanan sekarang bakar-bakar gak karu-karuan itu kan waktu itu kan begitu. Tapi kemudian waktu dia pegang tampuk pemerintahan malah kan terbalik, yang dulunya dia demo BBM naik, naik, kan gitu kan. Itu mungkin juga akan jadi penilaian konstituen juga begitu kan. Oh iya, bagi mereka-mereka yang terpelajar, yang merasakan itu ya pasti punya penilaian tersendiri gitu loh ya. Tidak sesuai dengan apa yang diomongkan gitu. Nah, kemudian kalau melihat ini Mas juga, kalau dari 3 calon ini kan yang kelihatan aktif sekali di media ya, selain Pak Prabowo juga Pak Ganjar yang paling aktif lah kubunya di media mainstream, di media sosial. Tapi kubunya Pak Anies ini kok adem ayem gitu, nggak melawan. Kenapa ini? Menurut pandangan Mas Jerry kenapa seperti itu? Ya, kubunya Anies kan tidak punya finansial, amunisinya kurang gitu. Iya, amunisi yang di Blondo nggak ada gitu. pelurunya nanti peluru apa gitu kan ya. Jadi yang punya amunisi itu ya memang dari Prabowo dan dari Ganjar yang dipegang oleh PDIP. Itu kalau Anies itu kan relawan-relawan yang ada kesamaan nasib, kesamaan rasa gitu ya, dan ingin perubahan. Semuanya itu takdir Allah nanti. Kita bisa menghitung, tapi apakah hitungan kita itu benar apa meleset, itu takdir Allah. Takdir Allah itu ada yang direstui ya oleh Allah, ada yang tidak direstui. Yang direstui itu apa? Menang tapi dengan jujur dan adil. Yang tidak direstui oleh Allah itu menang dengan melakukan kecurangan. Nah, bentuk dari atau efek dari kecurangan itu nanti 5 tahun ke depan akan dirasakan oleh rakyat. Gitu. Jadi pesan untuk rakyat lah ini, kita imbauannya seperti apa Mas untuk menghadapi situasi seperti di tahun politik seperti ini? Ya harus menahan diri, karena saat ini tuh buzzer rupiah itu bergentayangan di mana-mana. Iya betul. Dan secara propaganda itu berita-berita hoax itu menjadi, dan seakan-akan ini sebuah kebenaran, itu karena terus dilakukan. Ya gitu loh ya. Oleh sebab itu ya bagi rakyat yang melek hukum, melek IT dan sebagainya, itu harus bisa pandai-pandai mensikapi ini. Jangan sampai berita-berita hoax itu berselancar di sekitar kita, dan itu sudah terjadi sekarang. Untuk menjatuhkan si A, si B dan si C. Kalau itu benar aja nggak apa-apa sebenarnya. Tapi berita-berita itu dibuat-buat dan itu diulang-ulang terus menjadi propaganda. Ini yang bahaya. Dan ini tidak mendidik rakyat kita untuk berdemokrasi. Dan bagi rakyat ya, kalau diiming-imingi dengan rupiah ya itu hak Anda kalau Anda mengambil, tetapi Anda harus bisa mempertanggungjawabkan fit dunya wal akhirah. Karena kita memilih seseorang itu, tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Salah milih pemimpin, efeknya rusak bangsa itu. Iya betul. Di dunianya rusak, di akhirnya tambah dihajar di sana. Teman-teman, menarik sekali pembicaraan ini, dan nanti kita akan lanjut lagi dengan tema-tema yang lain. Ada politik, ada soal hukum, dan juga soal sosial dan lain-lainnya yang akan kita bahas di channel ini. Simak terus di Kacamata Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.